Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Indra Edu. Nah, untuk hari ini kita akan meneruskan materi pembahasan, yaitu mata pelajaran pendidikan Pancasila kelas 7 kurikulum merdeka. Nah, di bab pertama ini judul besarnya yaitu tentang sejarah kelahiran Pancasila. Adapun subbab pembahasan kita yaitu tentang kelahiran Pancasila. Nah, ada peta konsep yang harus kita pahami terlebih dahulu di bab 1 ini, yaitu peta konsep yang pertama yaitu latar sejarah kelahiran Pancasila, yang kedua yaitu kelahiran Pancasila, yang ketiga adalah perumusan Pancasila, dan yang keempat adalah penetapan Pancasila. Nah, pembahasan tentang latar sejarah kelahiran Pancasila sudah kami bahas pada video sebelumnya. Silakan bagi yang belum menonton atau belum belajar bareng tentang latar sejarah kelahiran Pancasila, bisa diputar kembali. Nah, untuk pertemuan kita kali ini yaitu akan membahas tentang kelahiran Pancasila. Baik, langsung saja. Nah, ada beberapa hal atau ada beberapa materi inti yang perlu kita pelajari bersama tentang kelahiran Pancasila ini ada dua, ya. Yang pertama yaitu tentang merancang dasar negara. Oke, yang kedua adalah hari lahir Pancasila. Jadi sekali lagi pada video ini fokus pembahasannya yaitu tentang kelahiran Pancasila, di mana kelahiran Pancasila ini ada dua pembahasan, yaitu merancang dasar negara, dan yang kedua adalah hari lahir Pancasila. Oke, nah seperti setiap keluarga itu perlu memiliki sebuah rumah. Jadi sekali lagi, seperti setiap keluarga perlu memiliki rumah. Nah, maka setiap bangsa juga perlu punya negara, termasuk apa? Termasuk bangsa Indonesia, ya. Termasuk bangsa Indonesia. Nah, hingga perang dalam dunia II, yaitu pada tahun 1942, bangsa Indonesia belum punya negara. Indonesia saat itu masih dijajah Jepang. Nah, dalam penjajahan tersebut, bangsa Indonesia sangat menderita. Hasil panen diambil paksa, gitu ya. Terus juga selain diambil paksa hasil panennya, lalu juga ada yang namanya itu adalah kerja paksa. Yang selanjutnya adalah para pemuda dijadikan sebagai apa? Para pemuda dijadikan sebagai romusa. Para pemuda dijadikan sebagai romusa, pekerja paksa yang terus disiksa. Lalu gadis-gadis diculik, dijadikan juga sebagai wanita penghibur tentara Jepang. Nah, maka pasukan pembela tanah air atau disingkat juga dengan PETA, ya. Ada pasukan PETA, pasukan pembela tanah air, itu di bawah pimpinan Supriyadi pun memberontak terhadap Jepang, yaitu atau melakukan perlawanan terhadap Jepang. Nah, para tokoh nasional juga makin gigih berusaha agar Indonesia semakin atau segera merdeka. Jadi sekali lagi, dengan adanya kekejaman penjajahan tersebut, tentunya para tokoh nasional juga itu makin gigih berusaha agar Indonesia segera bangkit untuk merdeka. Nah, usaha itu tidak sia-sia. Bangsa Indonesia patut bersyukur karena apa? Karena Tuhan Yang Maha Esa mengabulkan doa dan usaha tersebut. Kesempatan Indonesia untuk merdeka menjadi terbuka karena kekuatan Jepang sebagai penjajah mulai lemah. Nah, Jepang pada saat itu tengah perang melawan sekutu. Jadi sekali lagi, pada saat itu Jepang tengah perang atau telah berlangsungnya perang melawan sekutu, pasukan sekutu dalam Perang Dunia Kedua. Nah, tentara sekutu adalah gabungan dari Amerika Serikat dengan Inggris, Belanda, dan beberapa negara lain. Nah, sekitar pada tahun 1944 akhir, posisi tentara Jepang itu mulai terdesak, sehingga Jepang berusaha untuk merangkul bangsa Indonesia agar terus mendukung Jepang, ya.
Nah, jadi sekali lagi karena Jepang itu terdesak kalah perang oleh tentara sekutu, sehingga tentara Jepang itu atau negara Jepang itu merangkul bangsa Indonesia, yaitu agar bisa mendukung dalam melawan negara-negara sekutu tersebut itu ya. Nah, lalu Jepang membentuk lembaga yang dinamai Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, BPUPKI ini, tugas lembaga ini adalah untuk membuat rencana atau menyiapkan segala hal yang diperlukan untuk menjadikan Indonesia merdeka. Ada beberapa waktu kemudian BPUPKI inilah lembaga yang menjadi tempat kelahiran Pancasila. Jadi sekali lagi BPUPKI ini adalah lembaga yang menjadi tempat kelahiran Pancasila. Oke, yang selanjutnya yaitu adalah proses merancang dasar negara. Nah, dalam proses merancang dasar negara ini, kesempatan yang ditunggu-tunggu pun tiba. Bangsa Indonesia mulai melihat peluang untuk membangun negara. Kalau membangun rumah harus dimulai dengan apa? Ya, betul, dengan adanya pondasi ya. Dengan adanya pondasi. Begitupun dengan sebuah negara. Sebuah negara pasti membutuhkan namanya pondasi. Nah, untuk membangun negara juga harus mulai dengan membangun dasar negara terlebih dahulu, yang dilakukan melalui apa? Melalui sidang-sidang BPUPKI ya. Didirikan pada tanggal 29 April 1945, dipimpin oleh Rajiman Widoyodiningrat, seorang dokter yang tempat sekolahnya itu atau sempat bersekolahnya itu di Belanda, Inggris, Perancis, dan Amerika Serikat. Nah, jumlah anggotanya itu terdiri dari 69. Jadi anggota dari BPUPKI ini terdiri dari 69 orang dari berbagai suku bangsa di Indonesia, wakil suku keturunan asing serta wakil Jepang. Nah, pada tanggal 28 Mei 1945 BPUPKI itu diresmikan. Jadi sekali lagi BPUPKI itu didirikan pada tanggal 29 April 1945, sedangkan BPUPKI diresmikan itu pada tanggal 28 Mei 1945. BPUPKI diresmikan. Kantornya yaitu di gedung Chusiang-in yang sekarang itu menjadi gedung Pancasila. Nah, di Kementerian Luar Negeri di Jakarta. Dalam peresmian itu, bendera Indonesia merah putih dan bendera Jepang secara bersama. Wakil Indonesia mengibarkan bendera Jepang, sedangkan wakil Jepang mengibarkan bendera merah putih. Nah, BPUPKI pun mulai bersidang. Sidang pertama BPUPKI ini berlangsung pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Jadi sekali lagi sidang pertama BPUPKI ini berlangsung pada sekitar tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Nah, pada pembukaan sidang tersebut itu, Rajiman sebagai ketua bertanya kepada peserta sidang, apakah dasar negara yang akan kita pergunakan jika Indonesia merdeka? Apakah dasar negara yang akan digunakan gitu ya pada jika Indonesia merdeka? Nah, banyak hal yang didiskusikan tentunya dalam sidang BPUPKI ini ya, banyak hal yang didiskusikan pada sidang ini, yang juga pada sidang tersebut itu dihadiri oleh beberapa tokoh agama, Kiai Haji Wahid Hasyim dari Nahdlatul Ulama serta Ki Bagus Hadikusumo dari Muhammadiyah. Lalu para tokoh nasional berpidato di kesempatan tersebut. Di antaranya adalah Muhammad Yamin, terus juga Supomo dan juga Soekarno ya. Nah, jadi dari ketiga tokoh ini adalah yang mengusulkan Pancasila ya. Oke, yang selanjutnya yaitu hari lahir Pancasila. Nah, pada hari terakhir sidang Soekarno berpidato. Saat itu Soekarno berusia 44 tahun dan sudah menjadi tokoh nasional yang terkenal setelah berulang kali dipenjara dan diasingkan oleh Belanda sebagai penjajah.
Lalu dalam pidatonya yang berapi-api, Soekarno mengusulkan 5 untuk menjadi dasar negara. Pertama adalah kebangsaan Indonesia. Yang kedua adalah internasionalisme atau peri kemanusiaan. Ketiga adalah mufakat atau demokrasi. Keempat kesejahteraan sosial. Kelima adalah ketuhanan yang Maha Esa. Lalu Soekarno juga mengusulkan nama Pancasila untuk dasar negara. Saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman ketika kita ahli bahasa. Namanya ialah Pancasila. Sila artinya apa? Artinya asas atau dasar. Sila artinya asas atau dasar. Nah, inilah kita mendirikan negara Indonesia yang kekal abadi. Jadi dari tegas Soekarno ya. Nah, menurut Soekarno, malam hari sebelum mengusulkan Pancasila itu ia keluar rumah, melihat ke atas langit dan menatapi bintang-bintang yang ada di angkasa. Ia menyatakan kesadarannya bahwa manusia sangatlah kecil, tidak memiliki kekuatan apapun selain atas pertolongan Tuhan yang Maha Esa. Lalu Soekarno berdoa memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk diberikan ilham dalam merumuskan dasar negara. Setelah ia selesai memanjatkan doa, ia mendapatkan inspirasi bahwa dasar negara yang sedang dirumuskan secara bersama harus digali dari bumi Indonesia sendiri, dari kebudayaan yang mengakar pada masyarakat Indonesia. Nah, yang selanjutnya itu pada tanggal 1 Juni 1945 semua peserta sidang BPUPKI sepakat dengan nama Pancasila. Maka tanggal itu kemudian dijadikan sebagai hari lahir Pancasila, yaitu mengenal butir-butir isi Pancasila. BPUPKI merumuskan untuk dirumuskan kembali. Jadi hari lahir Pancasila itu setiap pada tanggal 1 Juni ya. Nah, hari lahir Pancasila itu pada tanggal 1 Juni 1945. Sekian untuk pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video pembahasan selanjutnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.